Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman Kedung Peluk, Candi Sidoarjo, dengan mengangkat tema menggali makna dan fadilah hari Tarwiyah, Arafah dan Idul Adha. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menikmati dan menyimak serta menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Allah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni arbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum Arafah, qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rawahul Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, sebagaimana khatib setiap naik ke mimbar saat menyampaikan khutbahnya selalu menyampaikan tentang pentingnya wasiat untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itulah dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan, menjaga dan memelihara serta meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah sendiri sudah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang anak-anaknya siapa, tapi adalah orang yang paling bertakwa. Dalam artian senantiasa melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Hingga mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang makna dan fadilah Tarwiyah, Arafah dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain yang berangkat haji
maka disunahkan untuk puasa Arafah, dan sebelum Arafah adalah puasa Tarwiyah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah, dan puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan tanggal 8-nya. Berarti kalau hari ini adalah tanggal 7, besok kita disunahkan puasa Tarwiyah. Tanggal 9-nya, yaitu hari Ahadnya, kita disunahkan puasa Arafah. Pertanyaannya, untuk Arab Saudi, hari Arafah adalah jatuh pada tanggal 15, hari Sabtu tanggal 15. Tapi kenapa di Indonesia jatuhnya adalah tanggal 16, hari Ahad? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena setiap menentukan tanggal itu adalah ada matlak. Matlak Indonesia dengan matlak Arab Saudi itu beda. Kalau untuk menentukan tanggal adalah berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Sementara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah berdasarkan perputaran bumi pada porosnya, sehingga dihitung dari terbitnya matahari. Karena yang lebih dulu kelihatan itu adalah Arab Saudi, sementara Indonesia belum kelihatan. Sementara harinya, jamnya lebih dulu Indonesia, maka selisihnya bukan 4 jam, tapi selisihnya adalah 20 jam. Makanya tidak heran jika sering kalau Idul Fitrinya di sana itu hari Ahad, di Indonesia adalah hari Senin. Idul Adha di sana adalah hari Ahad, di Indonesia adalah hari Senin. Begitu pula karena perhitungannya adalah berdasarkan matlak, yang didasarkan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Berkaitan dengan ini, walaupun Arafah adalah hari Sabtu, maka hari Arafah untuk Indonesia adalah hari Ahad. Dan ini secara jumhur ulama tetap bahwa tanggal 16 hari Ahad adalah tetap tanggal 9, yaitu hari Arafah. Berkaitan dengan Arafah ini, satu ketika Rasulullah SAW ditanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, su'ila Rasulullah SAW, ditanyalah Rasulullah SAW an saumi Arafah, tentang puasa Arafah. Qala, Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni orang yang puasa Arafah adalah dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Karena itulah mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari Ahad besok kita bisa bareng-bareng untuk puasa Arafah, dengan harapan mudah-mudahan dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Begitu pula kita lengkapkan dengan puasa Tarwiyah, berarti Sabtu besok kita niat nawaitu shauma tarwiyah lillahi ta'ala. Kemudian hari Ahadnya kita niati nawaitu shauma Arafah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa Tarwiyah dan Arafah ini membentangkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan itu, apa dan bagaimana makna Tarwiyah itu? Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang disusun oleh Syekh Fakhrul Razi, jilid 5 halaman 326, di sana disebutkan ada 2 pendapat tentang makna Tarwiyah. Makna yang pertama adalah saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah malaikat sebelum Allah menciptakan manusia. Setelah itu runtuh, maka kemudian yang kedua diperintahkan Allah kepada Nabi Adam untuk membangunnya. Dan itu diperintahkan Allah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Di saat itu
Nabi Adam alaihi salatu wassalam antara melaksanakan atau tidak berpikir untuk melaksanakan itu. Maka kemudian Nabi Adam setelah berpikir, maka kemudian mantap di tanggal 9. Di tanggal 9 itu Nabi Adam membangun Ka'bah itu, sekaligus di tanggal 9 itu malaikat Jibril mengajari Nabi Adam untuk tentang tata cara berhaji. Jadi syariat berhaji itu adalah syariat yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Pendapat yang kedua adalah keraguan antara berpikir dan melaksanakan pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah pada tanggal 7 lewat mimpi untuk menyembelih putranya. Kemudian tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi lagi, diperintahkan dengan mimpi yang sama, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Sehingga di mimpi yang kedua ini Nabi Ibrahim mulai berpikir, apakah ini perintah Allah atau bujuk rayu iblis. Maka kemudian di tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Maka di mimpi yang ketiga di tanggal 9 itu, inilah yang disebut dengan i'tiraf, memahami bahwa ini betul-betul perintah Allah. Maka kemudian setelah tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi dan ini betul-betul adalah perintah Allah. Maka di tanggal 9, di tanggal 10-nya Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan penyembelihan terhadap Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, tepatnya di Jabal Kurban yang ada di atas wilayah Mina atau di wilayah Mina. Terkait dengan itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'usa yaqala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Setelah Nabi Ibrahim betul-betul yakin ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail. Saat Nabi Ismail itu, dalam satu riwayat Nabi Ismail masih berusia 8 atau 7 tahun. Di satu riwayat Nabi Ismail sudah berumur 13 tahun. Di umur yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi, diajak untuk berpikir. Saat itulah yang kemudian saat Nabi Ismail mencapai usia yang mampu diajak untuk berpikir dan berdiskusi, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya ayahanda bermimpi di dalam tidur ayahanda, anni azbahuka. Sesungguhnya ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka tolong perhatikan bagaimana pendapat ananda. Saat itulah yang kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda insyaallah termasuk orang yang sabar. Dan di tanggal 9 itulah yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail mantap untuk melaksanakan pengorbanan itu. Dan berjalanlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di tanggal 10 itu. Namun dalam perjalanan iblis menggoda bahwa ini adalah tipu daya, dan agar supaya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak melaksanakan perintah Allah itu. Kemudian digodalah di jumrah ula, dilemparlah iblis itu. Kemudian di jumrah wusta digodalah, dan terakhir di jumrah akobah digodalah. Di saat jumrah akobah itu iblis tidak kuat untuk menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya naik ke Jabal Kurban, dan di sanalah dilakukan penyembelihan persis di tanggal 10
Dzulhijjah, sehingga disebut dengan Idul Adha. Makanya kemudian inilah yang menjadi syariat buat kita, bahwa di tanggal 10 adalah disebut dengan Idul Adha. Id berarti kembali, Adha dilakukan penyembelihan. Ternyata setelah disembelih, ini adalah wujud tentang ujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim saat menemukan bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, maka disitulah Nabi Ibrahim berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Dan ini selalu kita baca, karena ini sebagai bagian dari doa iftitah kita. Maka Allah pun menguji apakah betul sholat, pengorbanan, hidup dan matinya adalah milik Allah. Diuji ketika Allah meminta kembali amanah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang saat itu putra Nabi Ibrahim satu-satunya adalah Nabi Ismail, karena Nabi Ishak belum dilahirkan ke dunia. Sehingga ini betul-betul ujian betul, dan saat itulah yang kemudian Nabi Ibrahim betul-betul mantap, hidup mati kita adalah milik Allah. Dan itulah yang kemudian Allah mengganti melalui malaikat Jibril dengan diganti dengan kambing gibas, kambingnya Habil yang dikorbankan saat Habil dan Qabil itu berlomba mencari ridha Allah. Dan itu diturunkan tersembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di tanggal 10. Karena itulah momentum Idul Adha ini sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man wajada sa'atan, barang siapa yang menemukan satu kesempatan li ayyudhhiya, untuk menyembelih binatang korban, falam yudhhi, kemudian dia tidak melaksanakan penyembelihan itu, maka Rasulullah menegaskan fala yahdur musallana, jangan dekat dengan musola kami, jangan dekat dengan masjid kami. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang mempunyai kesempatan untuk berkorban namun tidak melaksanakan korban tidak boleh dekat-dekat dengan musola, dengan sholatnya? Karena sholat yang diikrarkan, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah, itu hanya sekedar ucapan. Dan siapa yang disebut dengan man wajah sa'atan, orang yang mendapatkan kesempatan, taruhlah pengeluaran rutin bulanan, tahunan sudah lewat, hingga di tabungan kita ada uang yang cukup untuk beli binatang korban, dan itu betul-betul sisa dari seluruhnya, itu berarti kita mendapatkan kesempatan. Jikalau kita mendapatkan kesempatan seperti itu, kita tidak melaksanakannya, maka di dalam riwayat hadis Imam Hakim tadi, fala yahdur musallana, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kiranya ujian kita dalam hidup ini selalu ada, karena setiap orang hidup selalu ada ujiannya. Kita diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan lingkungannya. Itu semua adalah ujian. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberi beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Semakin besar ujian kita, berarti harkat dan martabat yang Allah takdirkan buat kita semakin tinggi. Dan semakin rendah ujiannya, berarti kelas kita masih kelas itu. Tentu berbicara tentang ujian, semakin besar ujian berarti kelas kita semakin tinggi. Di saat itulah kita saat ini sedang diuji. Apakah kita ini termasuk orang yang bakhil? Apakah kita orang yang eman-eman dengan uang kita? Ini juga bagian dari ujian. Mudah-mudahan kita semua lulus dari ujian Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Allah selamatkan, hingga mudah-mudahan Allah menakdirkan kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, termasuk orang yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, ahli ilmu, istiqomah dengan ilmunya, dan mudah-mudahan Allah membentangkan ridhonya untuk memberikan jaminan surga buat kita dan anak turun kita, dan menjauhkan kita dari ancaman siksa neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma aslama wa talul jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainu bi dhibhin azim wa darna 'alaihim fil akhirin salamun ala Ibrahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.